Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi. Para sahabat sekalian, pada video kali ini saya coba untuk melanjutkan dari materi Ngaji Alfiyah, yang mana pada materi kali ini kita sudah berada di akhir dari bab isim mausul. Dan untuk bait yang akan kita bahas yaitu sebanyak 3,5 bait, mulai dari wal hadfu indahum katsirun munjali, kemudian fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasbin kaman narju yahab, kadzaka hadfu ma bi wasfin hufidha ka antaqadin ba'da amrin min qadha, kadzal ladzi jurrah bimal mausul jar kamurrabil ladzi marartu fahuwa bar. Jadi 3,5 bait ini yang akan kita pelajari, dan untuk bait ini yaitu menjelaskan seputar tentang aid yang dibuang. Jadi seperti apa? Silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, sebelum saya coba menjelaskan maksud dari bait-bait ini, seperti biasa saya coba untuk menterjemah terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan jelaskan maksud dari bait per bait. Mulai dari wal hadfu indahum katsirun munjali. Wal hadfu dan membuang indahum menurut para ulama nahwu katsirun munjali. Katsirun ialah banyak, munjali dan jelas. Fi aidin di dalam aid mutasilin yang mutasil atau berupa dhamir mutasil aidnya. Ini tasoba ketika nasab aid tersebut bi fi'lin dengan fi'il, awasfin atau dengan sifat. Kaman narju yahab, contohnya adalah seperti man narju yahab. Kadzaka hadfu ma biwasfin hufidha ka antaqadin ba'da amrin min qadha. Kadzaka begitu juga hadfu ma, membuang sesuatu atau membuang aid, biwasfin sebab sifat, hufidha yang dijarkan. Kemudian ka antaqadin, contohnya seperti halnya antaqadin ba'da amrin yang terletak setelah fi'il amar, min qadha dari lafadz qadha. Kadzal ladzi jurrah, begitu juga aid jurrah yang dijarkan bima dengan ma al mausulah jarrah, yang kepada isim mausul jarrah menjarkan. Kamurra billadzi marartu fahuwa bar. Kamurra seperti halnya lafadz murrah billadzi marartu fahuwa bar. Jadi mungkin inilah makna dari bait-bait ini, dan saya coba menjelaskan satu persatu mulai dari wal hadfu indahum katsirun munjali. Jadi sebenarnya ini adalah ada kaitannya dengan bait sebelumnya, insol hal bakili waslin mukmili, yaitu kemarin kita bicara tentang sodar sila, yang mana sodar sila tersebut berupa aid yang dibuang dan itu diperbolehkan dengan beberapa persyaratan. Dan pada bait ini dilanjutkan oleh Ibnu Malik. Begitu juga bukan hanya berupa sodar sila, bahkan aid yang biasa saja tanpa berupa sodar sila itu boleh bahkan dikatakan katsirun, yaitu banyak, munjali dan jelas. Artinya ini menurut para pendapat ulama nahwu, membuang aid itu sangatlah banyak. Kapan? Yang pertama syaratnya adalah berupa muttasilin, aid yang terdiri dari dhamir muttasil. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau terdiri dari dhamir munfasil itu tidak diperbolehkan. Kemudian syaratnya juga inin taswabah, ketika aid tersebut berupa mahal nasab dan yang menasabkan adalah bifi'lin, yaitu dengan fi'il, awasbin atau sifat, dan di sini dicontohkan dengan kaman narju yahab. Jadi dalam bait pertama ini kata Ibnu Malik, membuang aid itu diperbolehkan dan bahkan indahum katsirun, itu hukumnya banyak sekali, dengan syarat pertama adalah muttasilin, aidnya harus berupa dhamir muttasil. Kemudian inin tasab, berarti di sini harus mahal nasab. Kemudian syarat ketiga adalah bifi'lin awasbin, harus dinasabkan oleh fi'il atau berupa sifat, baik itu berupa isim fa'il misalnya
Sehingga Ibnu Malik kemudian mencontohkan dengan kaman narju yahab. Ini asalnya adalah man narjuhu yahabu. Jadi yang dimaksud membuang aid adalah membuang domir dari lafadz narju. Ini yang dimaksud dengan wal hadfu indahum katsirun munjali. Dan ini sangat umum sekali dan sangat banyak dengan hanya mengatakan man narju yahab. Asalnya adalah man narjuhu yahab, karena hu yang terdapat pada lafadz narju itu adalah maf'ul bih, yaitu berupa mahal nasab sekaligus menjadi aid dari kata man. Jadi inilah yang dimaksud dengan wal hadfu indahum katsirun menjali fi aidin muttasirin in intasab. Kemudian yang menasabkan apa? Yang menasabkan adalah fi'il, yaitu lafadz narju atau berupa sifat. Namun kalau kita lihat dari bait ini seakan-akan yang dinasabkan oleh sifat juga katsirun munjali, itu banyak. Akan tetapi ternyata dari beberapa pernyataan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik dikatakan bahwa ternyata itu tidak secara mutlak. Yang banyak dibuang itu adalah aid dari kalimat fi'il. Sedangkan untuk kalimat isim yang berupa sifat misalnya itu tidak banyak. Artinya pernyataan Ibnu Malik wal hadfu indahum katsirun menjali fi aidin muttasirin in intasab itu tidak secara mutlak, yaitu hanya terbatas pada kalimat fi'il. Kemudian bait yang kedua adalah kadza ka hadfu ma bi wasfin hufidha. Begitu juga aid banyak dibuang biwasfin, dia itu dijarkan oleh sifat yang mana dia itu bukan mahal nasab akan tetapi mahal jar. Ini yang dimaksud dengan kata kahadfu ma biwasfin hufidho. Contohnya adalah ka antaqadin ba'da amrin min qadha. Jadi yang kedua itu adalah boleh aid dibuang apabila dia mahal jar, dia berupa mahal jar, kemudian dia dijarkan oleh sifat. Dijarkan oleh sifat. Contohnya di sini Ibnu Malik mengatakan ka antaqadin ba'da amrin min qadha. Ini maksudnya apa? Yaitu contohnya seperti halnya faqdi. Jadi faqdi berupa fi'il amar ba'da amrin min qadha, yang mana fi'il amar dari qadha yaitu adalah iqdi. Faqdi ma anta qadin. Ya. Faqdi ma anta qadin, yang artinya faqdi putuskanlah ma terhadap sesuatu, anta yang mana engkau, qadin adalah yang memutuskan. Jadi dalam contoh ini sebenarnya kalimat lengkapnya adalah faqdi ma anta qadihi, yang artinya putuskanlah sesuatu atau perkara yang mana engkau adalah pemutusnya. Ada lafadz hi yang kembali pada ma yang memutuskan terhadap perkara tersebut. Jadi di sini adalah aid dari kata ma. Namun diperbolehkan dibuang dan cukup mengatakan antaqadin. Kenapa diperbolehkan dibuang? Karena di sini berupa aid yang mahal jar, kemudian yang menjarkan adalah lafadz qadihi, yaitu berupa sifat, yaitu berupa isim fa'il. Ini yang dimaksud dengan kadza ka hadfu ma biwasfin hufidha ka antaqadin ba'da amrin min qadha. Jadi inilah maksud dari kadza ka hadfu ma biwasfin hufidha. Sedangkan untuk contohnya ini sebenarnya Ibnu Malik menggiring terhadap lafadz faqdi ma antaqadin, yaitu ada lafadz qadin yang terletak setelah fi'il amar, yaitu berupa faqdi, dan ini contohnya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang boleh juga membuang aid adalah kadzalladzi jurrah bimal mausulajar kamurrobil ladzi marartu fahwabar. Jadi kalau kita lihat dari bait yang ketiga ini adalah juga berupa mahal jar, namun yang menjarkan itu adalah huruf jar. Adapun contohnya di sini Ibnu Malik mengatakan kamurrobil ladzi marartu fahwabar. Jadi murroh, kemudian setelah murroh ada lafadz billadzi. Ini adalah isim mausul. Setiap isim mausul butuh pada
a'id. Kemudian di sini ada silah marortu dan a'idnya berupa bihi, namun diperbolehkan untuk dibuang. Dan dari contoh ini sebenarnya ada yang tersirat yang disampaikan oleh Ibnu Malik, bahwa syarat pembuangan a'id yang berupa mahal jar dan dijarkan oleh huruf jar tersebut yaitu apabila huruf jarnya sama dan maknanya sama. Artinya misalnya seperti halnya murra billadzi marartu fahuwa bar. Di sini diperbolehkan karena ba yang masuk pada alladzi itu bermakna ilsaq, yaitu bertemu, kemudian huruf jar yang dibuang bersama aidnya itu juga mempunyai makna ilsaq. Maka jelas ketika huruf jarnya itu tidak sama, seperti halnya alaihi misalnya, ya itu tidak diperbolehkan. Begitu juga apabila huruf jarnya dari segi lafadz sama, yaitu menggunakan ba, akan tetapi maknanya itu tidak menggunakan ilsaq misalnya, bisa saja mempunyai makna isti'anah, maka itu tidak diperbolehkan, karena kita tahu bahwa huruf ba itu bermacam-macam maknanya, bisa saja mempunyai makna isti'anah, bisa mempunyai makna ta'diyah dan lain sebagainya. Bil basta'in wa abi awid al-siki wa mislama wa min wa'an bihantiki. Dan sekali lagi bahwa syaratnya diperbolehkan ketika dijarkan oleh huruf jar itu harus lafadznya sama dan maknanya juga sama. Ketika ba itu berupa makna ilsaq, maka ba yang terdapat pada aid juga harus mempunyai makna ilsaq. Jadi inilah maksud dari ketiga bait ini. Dan sebenarnya ini mudah saja, yang mana intinya adalah aid itu diperbolehkan dibuang. Yang pertama apabila mahal nasab, dengan syarat yang menasabkan itu adalah berupa kalimat fi'il, dan itu sangatlah banyak. Dan bisa juga membuang aid yang mahal nasab yang dijarkan oleh sifat, namun itu hukumnya qalil atau sedikit. Kata kahat puma biwasfin hufidhah, jadi ini sebenarnya juga diperbolehkan membuang aid apabila dia dijarkan oleh sifat mahal jar dan yang menjarkan adalah isim sifat. Seperti halnya faqdih ma anta qadin. Jadi asalnya adalah faqdih ma anta qadihi. Kemudian yang terakhir juga ada aid yang mahal jar dan yang menjarkan adalah huruf jar. Dengan syarat huruf jar yang masuk pada aid itu secara lafadz dan secara makna harus sama dengan huruf jar yang masuk pada isim mausul. Jadi ini yang dimaksud dengan kamurrah billadzi marartu fahuwa bar. Baik, demikianlah uraian singkat dalam pembahasan terakhir dari isim mausul. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان بذكر